Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi ke menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Ala kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya food estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar itu kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusan di PSN? Yang di Serpeng, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki Bun, orang kita Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya lihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, mereka ya, saya kira begitu, itu harus ada, karena kalau tidak ada nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat ya, mohon maaf, masih omon-omon nih Bu ya, posisinya itu ya, sabar ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih, jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai, justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak, namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. Satu lagi Pak,
Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Mama Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya, Pak. Tambahan, Pak. Ibu Fitri, sebentar. Untuk Ibu Fitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak, Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Fitri Susanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih, Bang Abraham Samad, ya, mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap gitu. Demikian. Selamat. Kembali lagi bersama saya di channel ini, teman-teman. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video dan ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangan dari komentar-komentar teman-teman kita. Teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Nurlai, parpol itu tidak ada gunanya, hanya menghasilkan maling anggaran. Teman-teman, Huwaidi memberikan tanggapan, mengusulkan Gibran, semua kejahatan Jokowi bisa terbongkar semua, Prabowo masih cinta Jokowi. Teman-teman, Tito Supetu memberikan tanggapan, perusahaan negara cepat diadili biar negeri ini tidak tegak dan benar. Teman-teman, Joko Agus memberikan tanggapannya, Prabowo berpolitik jahat bersama Jokowi pengkhianat bangsa. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Supawadi. Iya, teruskan mengusulkan Gibran, adili Jokowi biar termul tahu. Teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Mirix. Yang paling penting adalah 58% harus tetap kompak dan solid, waspada dan siaga. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Supra. Dia berargumen kalau setuju semua keluarga Jokowi harus dilengserkan saja supaya negara tidak gaduh dan supaya tidak ada tipu-tipu. Teman-teman, disampaikan juga oleh teman kita Dania Fansyah, tidak ingat dulu lagi ada jabatan COVID yang berjuang ibu-ibu yang buat negara susah, banyak yang pada korupsi itulah. Teman-teman, Joko Agus memberikan tanggapan, Pak Prabowo belum presiden masih Jokowi, Prabowo mah jongos golek, Jokowi presiden masih Prabowo nggak akan diadili, Jokowi akan beku Prabowo dan Kapolri. Teman-teman, Sukirman memberikan tanggapan, menyelenggarakan Presiden Jokowi negara Indonesia hancur, maunya korupsi rakyat buat kedok. Teman-teman, Yuran memberikan tanggapannya, sudah terang benderang Gibran melanggar hukum, tidak ada alasan untuk melengsarkan Gibran, salah tetap salah. Ya teman-teman, Muhammad memberikan tanggapan, di negara NKRI ini banyak orang yang tidak ingin dunia maju, merebut kekuasaan kerjanya. Teman-teman, Supriya memberikan tanggapan, yang jelas PDIP juga harus bertanggung jawab atas kerusakan pemimpin era rezim Jokowi dan oligarki karena juga ikut menikmati dan sekaligus juga andil dalam perusak tatanan demokrasi dan tatanan hukum NKRI. Teman-teman, kita lanjut juga di sini sampai teman kita Filin Maurwati. Bukti
buktikan puan, jangan cuman mulutnya koar-koar, buktikan rakyat pingin pembuktian, jangan cuman omon-omon. Teman-teman kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Didi Kujang, Jokowi harus diadili agar Indonesia kembali tenang, tidak gaduh. Ya teman-teman kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Tutik, Pilpres 58% yang dimenangkan Prabowo itu hasil rekayasa. Rakyat udah tahu semua permainan Jokodok dengan uang dan kekuasaannya. Teman-teman, Waji Haryanto memberikan tanggapan. Yang ditanya apa, jawabannya apa. Ngomong aja selama 10 tahun ikut menikmati. Teman-teman kita lanjut, Rini Arjubekti memberikan tanggapan. Semangat para pejuang kebenaran, semoga Jokowi segera diadili dan Gibran Fufufafa segera dimakzulkan. Ya teman-teman, kasihlah memberikan tanggapan. Betul sekali apa kata Ibu Kurnia. Saya mendoakan dari jauh semoga pejuang-pejuang ini selalu dalam lindungan. Teman-teman kita lanjut, Samsudin memberikan tanggapannya. Para penggugat Jokowi, sadarlah sebesar apapun perjuangan kalian, menggugat Jokowi itu hanya sia-sia karena semua lembaga penegak hukum melindungi Jokowi termasuk Presiden. Teman-teman kita lanjut, Abdul Haris memberikan tanggapannya. Dalam sejarah pasukan gajah telah dihancurkan oleh burung ababil. Masa banteng tidak sanggup mengalahkan gajah. Ayo dong banteng, seruduk gajah biar modar diam. Teman-teman, Supardi memberikan tanggapannya. Semoga Allah ganti pejabat-pejabat yang buruk menjadi pejabat yang baik. Ya teman-teman kita lanjut juga disampaikan teman kita Kaviusus. Nah gini, kan ada kesempatan tuh peluang habiskan pengaruh Jokowi di istana. Ya teman-teman kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Manto aja, Bung Dedi, saya malu semalu-malunya ditantang adili Jokowi. Pasti nggak berani pilih membisu. Ya teman-teman kita lanjut di sini juga pengen teman kita Haijul Loha. Semoga ini didengar oleh semua yang bertanggung jawab untuk kewibawaan bangsa ini, kecuali yang merasakan bobrok juga. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai komentar-komentar netizen dan isu polemik yang sudah kita saksikan bersama? Teman-teman jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian lewat kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.